Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Wahid Hasim yang insya Allah semuanya soleh-solehah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat bermuwajahah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga tetap terlimpahkan keharibaan junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Anak-anakku yang sangat ibu banggakan, Allah itu suka 3 hal. Yang pertama, Allah itu suka dengan orang yang berdoa. Kenapa kok Allah suka dengan orang yang berdoa? Karena pada saat kita berdoa, kita mendekatkan diri sama Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah. Jadi Allah itu beda dengan manusia. Kalau misalkan manusia dimintai tolong, kalau misalkan si A minta tolong kepada si B, mungkin 1 kali, 2 kali si B akan menolong. Tapi kalau setiap waktu sering banget misalkan si A minta tolong sama si B, mungkin si B akan bosan. Beda dengan Allah. Kalau Allah itu misalkan kita minta tolong, kita berdoa, kita memohon sama Allah, Allah malah tambah senang. Karena apa? Karena kalau kita suka berdoa, berarti kita dekat dengan Allah. Kita bisa dikenal oleh Allah. Coba sekarang ibu tanya, seandainya di suatu perusahaan ada 2 orang yang melamar pekerjaan. Satunya itu adalah orang yang dikenal oleh perusahaan, sedangkan satunya orang asing yang tidak dikenal. Kira-kira siapa yang diterima pekerjaan? Yang ketika melamar itu siapa yang diterima? Pintar, jelas orang yang dikenal. Begitupun dengan Allah. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta sesuatu, kalau misalkan kita sering berkomunikasi dengan Allah, kita sering mendekatkan diri sama Allah, kita didulukan daripada orang yang jauh dengan Allah. Makanya kalau misalkan doa kalian, doa kita itu mau dikabulkan sama Allah, mendekatkan diri sama Allah, berdoa sama Allah. Tuh, intinya seperti itu. Yang kedua, selain Allah suka dengan orang yang berdoa, Allah suka dengan orang yang mendoakan. Kenapa? Karena kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kadang mungkin kita merasa misalkan kita setiap hari kita berdoa, kita nangis-nangis minta sama Allah, kenapa kok doa kita kok nggak dikabulkan? Nah, itu karena apa? Karena tadi kita kurang dekat. Caranya gimana? Mungkin kita bisa minta pertolongan yang lain, orang lain untuk mendoakan. Makanya kadang mungkin kalian minta doa sama orang tua kalian, minta doa sama ibu guru, bapak guru kalian. Itu tujuannya apa? Atau mungkin kita minta doa kepada anak-anak yang lebih kecil. Tujuannya apa? Siapa tahu dari doa-doa mereka itu salah satunya dikabulkan cepat. Bukan berarti doa kita tidak dikabulkan, tidak. Itu. Jadi kita nggak usah malu, kita minta doa sama orang lain.
Karena itu adalah suatu perbuatan yang sangat Allah cintai, yang sangat Allah sukai. Jadi misalkan, belum tentu kadang anak kecil itu kan selalu minta doa sama orang tua. Kadang orang tua seperti saya, guru, minta bantuan doa ke murid-murid saya. Itu boleh dan tidak dianjurkan. Dan itu sangat Allah sukai. Dan yang ketiga, yang pertama tadi orang yang suka berdoa, kemudian orang yang suka minta doa. Yang ketiga, orang yang suka mendoakan. Orang yang suka mendoakan itu sangat penting. Karena apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi Allah itu menyuruh kita untuk saling menolong dalam hal kebaikan. Salah satunya untuk mendoakan. Jadi kalau misalkan ada teman kita kena musibah, doakan semoga selalu sabar, semoga dikasih Allah jalan keluar yang terbaik, bukan malah tambah nyukuri, syukur kena karena misalkan seperti itu. Tidak boleh. Jadi kalau misalkan ada teman yang kena musibah, saudara kita kena musibah, kita doakan untuk yang terbaik, dikasih yang terbaik. Karena apa? Karena kalian harus ingat bahwa doa yang baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Orang yang menanam sesuatu itu yang akan menuai hasilnya. Makanya kalau misalkan kalian mau menolong orang, insya Allah ketika kita dalam keadaan kesulitan, kita butuh pertolongan, insya Allah pasti ada yang mau menolong kita. Karena apa? Karena ketika dulu kita punya kesempatan untuk menolong orang, kita menolong. Jadi Allah nggak akan pernah ingkar. Jadi kalau misalkan setiap orang yang menanam, pasti itu akan menuai. Kalau menanam kejelekan, pasti nanti hasilnya jelek. Tapi kalau misalkan menanam kebaikan, insya Allah hasilnya baik. Nah, mumpung sekarang kita masih muda, kita dikasih Allah kelebihan tenaga. Gunakan waktu dan kesempatanmu ini, khususnya para pelajar, untuk belajar. Jangan sia-siakan waktu hanya dengan mainan HP. Gunakan untuk belajar. Kita harus selalu berdoa, mendoakan orang, dan minta doa sama orang. Ya nak ya, saya yakin kalian juga anak-anak SMK Wahid Hasyim itu termasuk punya 3 kriteria tadi. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.